Pernahkah kamu merasa sudah melakukan segalanya, tapi tetap gagal? Sudah bekerja keras, berdoa siang malam, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harapan. Tapi pada akhirnya, semua hancur di depan mata. Aku pernah, dan kisahku dimulai dari keyakinan besar yang ternyata tidak cukup. Namaku Nimsa. Sejak kecil aku punya mimpi. Ingin sukses, ingin membanggakan orang tua, ingin hidup lebih baik daripada masa kecilku yang serba kekurangan. Aku tak mau hidup pas-pasan seperti dulu. Setiap malam saat kecil, aku dengar ibu menangis karena tak bisa membayar uang sekolahku. Aku janji, suatu saat nanti aku akan membuat semuanya berubah. Aku tahu malam itu ibu habis ditagih uang sekolahku. Dan seperti biasa, kami belum bisa membayarnya. Aku hanya bisa pura-pura tidur, sambil menatap langit-langit yang bocor, dan menggenggam harapan kecil di dadaku. Nanti, kalau aku besar, semuanya akan berubah. Aku akan bantu ibu. Aku akan bahagiakan ayah. Aku akan buktikan bahwa aku bisa. Waktu remaja, aku mulai bergerak. Aku sadar kalau ingin berubah, aku tak bisa hanya duduk dan bermimpi. Aku mulai jualan online dari kamar sempitku. Aku belajar desain dari video gratis di internet, lalu bantu teman-teman bikin logo, edit foto, apapun yang bisa menghasilkan. Kadang dibayar murah, kadang tidak dibayar sama sekali. Tapi aku terus jalan, karena aku percaya satu hal, kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Lalu, setelah lulus kuliah, yang kucapai yang juga dengan perjuangan dan doa orang tuaku, aku membuat keputusan besar. Aku memutuskan membuka usaha sendiri, sebuah angkringan kecil. Sederhana, tidak ada pendingin ruangan, hanya kipas angin tua yang berderit. Tapi, di sanalah semua harapanku kuletakkan. Aku pinjam uang dari bank, aku habiskan seluruh tabungan, bahkan motor satu-satunya kujual untuk tambahan modal. Aku bekerja dari pagi sampai malam, kadang sampai subuh, kadang tak sempat makan. Tapi aku tidak mengeluh, karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa aku sedang berjalan di jalur mimpiku. Angkringan kecil itu bukan cuma tempat usaha, itu adalah simbol. Simbol bahwa mimpi masa kecilku tidak mati, bahwa Nimsa kecil yang dulu menangis diam-diam, kini sedang bertumbuh. Bulan pertama dan kedua, angkringanku masih ramai pengunjung. Namun bulan ketiga sepi, dan bulan keempat, omset turun drastis. Bulan keenam, aku tak sanggup bayar sewa. Dan bulan kedelapan, usahaku bangkrut. Bukan karena aku malas, bukan karena aku tak berusaha, tapi karena ada hal-hal yang tidak bisa kuatasi. Pandemi datang, pemasok telat, harga bahan naik. Aku pun tak punya pengalaman menghadapi badai bisnis. Aku merasa gagal, benar-benar gagal. Semua mimpiku hancur. Aku kehilangan uang, kehilangan semangat, bahkan kehilangan diriku sendiri. Aku mulai menarik diri. Aku malu, takut bertemu teman, takut menatap mata orang tua. Setiap malam, aku hanya menatap langit-langit kamar, bertanya, kenapa? Kenapa semua ini terjadi padaku? Hingga suatu malam, ayahku datang. Ia duduk di sebelahku. Tak banyak bicara, hanya menepuk bauku, lalu berkata dengan suara pelan, "Nak, kamu tidak gagal. Kamu sedang belajar. Kamu sedang dipersiapkan. Kadang, yang tumbuh perlahan justru bertahan lebih lama." Aku terdiam, air mataku jatuh. Karena baru kali itu aku merasa dipahami. Sejak malam itu, aku mulai bangkit. Tidak langsung mendirikan usaha baru. Tidak langsung sukses lagi. Aku mulai dari hal kecil. Memperbaiki diriku. Aku belajar hal-hal yang sebelumnya kuabaikan. Manajemen keuangan, komunikasi, leadership, dan bahkan
Bagaimana menerima kegagalan dengan lapang dada? Setelah masa-masa kelam itu, aku menyadari satu hal penting. Aku tidak bisa terus hidup dalam penyesalan. Karena penyesalan tidak akan mengubah apapun. Tapi keputusan untuk bangkit, sekecil apapun, bisa mengubah segalanya. Aku mulai membuka diriku kembali, pelan-pelan. Aku mengikuti seminar gratis online, ikut komunitas wirausaha, bahkan mulai mencari mentor. Saat itu aku sadar, selama ini aku terlalu percaya diri. Kupikir niat dan kerja keras cukup. Ternyata, niat harus dibarengi ilmu, kerja keras harus dibarengi arah. Aku mulai memperbaiki semua yang dulu kulewatkan. Kupelajari cara mengelola arus kas, membangun branding dan memahami psikologi pelanggan. Aku belajar dari nol, seolah aku belum pernah membuka usaha sebelumnya. Aku juga mulai memperbaiki hubunganku dengan orang-orang. Karena dulu, saat fokus mengejar sukses, aku seringkali lupa menyapa teman, menunda silaturahmi. Menolak ajakan keluarga, kupikir waktu bisa kutebus nanti. Tapi ternyata tidak. Kini aku tahu, dukungan orang-orang terdekat adalah pondasi. Mereka bukan beban, mereka adalah kekuatan saat segalanya runtuh. Suatu hari, aku iseng menulis pengalamanku di media sosial. Kupikir hanya akan dibaca segelintir orang. Tapi ternyata, postinganku dibagikan ribuan kali. Komentarnya menyentuh hati. Saya juga pernah gagal, Bang. Dan saya kira hidup saya sudah berakhir. Terima kasih sudah menulis ini. Saya merasa tidak sendirian. Dari situlah, aku mulai percaya diri lagi. Ternyata, kisah luka pun bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Lalu aku membuat komunitas kecil. Isinya para pejuang gagal. Orang-orang yang pernah jatuh, tapi ingin bangkit. Kami saling bercerita, saling mendengar, saling menguatkan. Dari sanalah muncul ide. Kenapa tidak membangun usaha baru yang berangkat dari nilai ini? Akhirnya, aku bangun kembali, membangun bisnis ini. Tapi bukan lagi angkringan yang dulu kegeluti, tapi sebuah kafe. Ya, kafe bukan hanya tempat pengunjung ngopi-ngopi, tapi juga wadah dan tempat menyembuhkan luka bagi mereka yang pernah gagal. Mereka berbagi, bercerita, dan saling memotivasi. Setiap sudutnya memiliki makna. Setiap kopi yang kami sajikan adalah simbol harapan baru. Karyawannya, banyak dari mereka dulunya pengangguran, pernah gagal, pernah diremehkan, tapi di sini, mereka berharga. Kini aku mulai memahami, kesuksesan sejati bukan soal angka di rekening, bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang seberapa dalam kita bisa memahami diri dan membagikan makna hidup kepada orang lain. Dulu aku berpikir, hidup itu tentang menang. Sekarang aku sadar, hidup itu tentang belajar, memberi, dan terus tumbuh. Gagal membuatku lebih rendah hati, lebih sabar, dan lebih peka terhadap rasa sakit orang lain. Kini setiap kali melihat seseorang sedang terpuruk, aku tidak lagi menghakimi. Aku tahu rasanya. Dan aku tahu, satu pelukan, satu kata, satu harapan kecil bisa mengubah segalanya. Hari ini, aku belum menjadi tokoh terkenal, tapi aku sudah menjadi lebih baik dari diriku yang kemarin. Dan itu lebih dari cukup. Aku tidak takut gagal lagi karena aku tahu aku bisa bangkit. Aku tahu aku tidak sendiri. Dan aku tahu selalu ada makna di balik setiap luka. Untuk kamu yang sedang di titik terendah, ingat ini. Hidup tidak pernah menjanjikan bahwa semuanya akan mudah, tapi hidup selalu memberi kesempatan untuk bangkit, belajar, dan menemukan versi terbaik dari diri kita. Kegagalanmu hari ini mungkin adalah syarat bagi kedewasaanmu esok. Mungkin adalah awal dari kisah luar biasa yang belum kamu lihat. Jangan menyerah. Karena takdir indah seringkali dimulai dari babak yang paling menyakitkan.